ini kitab yang berdiri sendiri tanpa mengutip kitab dari orang lain atau agama lain. Itu kitab saya. Gak nyambung kan? Ya. Pertanyaan saya, kamu itu Islam atau Kristen? Iya. Saya nggak tanya kamu mengimani kitab apa, nggak tanya itu loh. Tentu sudah jelas saya Kristen karena kitab saya kitab berdiri sendiri, kitab gitu hukum, dong. kitab Oke, perintah, ya. Ya, silakan on cam. Kamu nggak sadar? Silakan on cam. Sadar enggak kamu kitabmu itu adalah kitab kritik? Kan? Kayak gini. Sadar enggak? Yang kayak gini Kalau ini kau merusak dunia bantah, dialektika. kalau kau bantah, saya buktikan. Diskusi itu bertanya, bukan menyatakan. Kalau gitu. kau membantah bahwa kitabmu bukan kitab kritik, ya saya pastikan. Ya, oke. Ayo kita buktikan sama-sama. Iya, sebentar. Kita ya. buktikan sama-sama. Sebelum kamu membuktikan, iya, nggak apa-apa. Nanti kamu buktikan. Sebelum kamu membuktikan bahwasanya kitab Al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Gitu loh. Bisa jadi dia adalah orang yang menghina Nabi, mengolok-olok Nabi, adalah orang yang pezina, pendusta, pemabuk, penipu, perampok, keji lawannya. Ngapain kita percaya lagi? Percuma. Kayak mana pun perkataanmu, sangkaanmu, hinaanmu kepada Nabi Muhammad SAW, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Rabbul Alamin, mengatakan Nabi kami memiliki budi pekerti yang agung. Gitu loh. Tinggalkan. Gitu loh. Begitu juga bagi teman-teman Kristen. Ketika komal-komal Islam membuka komal diskusi, kalian tidak memiliki kapasitas, jangan nangis. Itu menghinakan kekristenan nanti. Gitu loh. Apalagi ketika kalian naik menghujat, mengatakan BODOH tadi kepada Ustadz Alif, mengatakan tolol lah, mengatakan inilah. Terakhir kan kita selaku Islam melawan kalian bukan dengan Quran, tapi menampol kalian dengan Bible kalian. Maka dikatakan Ustadz Alif, nggak boleh loh mengatakan BODOH, kok akan dilemparkan ke neraka. Terakhir dia ngomong kan, teman Kristen bilang, nggak apa-apa kami di neraka lah. Ngapain kau masuk Kristen kalau kau masuk neraka? Kami akan menampol kalian dengan Bible kalian. Jadi sebaiknya kalau kalian tidak punya kemampuan untuk berdiskusi, belajar. Baca Bible kalian, belajar gitu loh. Belajar kalian. Jangan kalian naik ke atas tunjukkan kebencian kalian. Sudah nanti kepercayaan orang kepada kalian yang katakannya ajaran kasih. Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya nonton nanti tengok, katanya Kristen ajaran kasih. Masa kayak gitu mulutnya kasar kali? Katanya Kristen ajaran kasih, masa gitu mulutnya mencaci dan memaki? Katanya Kristen ajaran kasih, masa dia memfitnah? Mana sih yang benar nih? Lambat laun, ya, seiring bergantinya hari, udah waktu, orang-orang nggak percaya lagi ketika ada Kristen yang baik nih mengatakan kami ajaran kasih. Orang yang dengar ketawa. Ajaran kasih dari mana? Aku
Aku udah nengok kalian diskusi kayak mana kok. Memaki aja kerjanya, mencaci aja kerjanya, menghina aja kerjanya. Bukan hanya di Komal, di kolom komentar pun kalian ngeriga di komentar kalian nggak melambangkan peri kemanusiaan dan peri keadilan, ajaran kasih, nggak percaya orang lagi. Makanya masing-masing dari kita menjaga tappingan kita. Saya sekarang gitu di Komal. Kalau ada tappingan menghujat, saya bisukan. Bila perlu blokir, udah selesai. Lebih baik Komal saya sepi, tapi penuh dengan kemuliaan, baik narasumbernya maupun para penontonnya. Saling menjaga saja, Bang. Kita jaga, Bang. Kita takutnya kita ini disusupin, Bang, oleh orang-orang yang memang menginginkan benturan di NKRI ini. Apapun ceritanya, teman-teman Kristen itu saudara kita sebangsa dan setanah air. Apapun ceritanya, teman Kristen kita itu, ya, itu teman itu seperjuangan kita. Analoginya gini, teman-teman. Gini analoginya ya. Ketika ada saudara muslim kecelakaan di jalan raya, gedebar, gitu loh. Kan ada banyak orang di jalan raya kan. Yang tolong kalian itu apakah orang Australia? Tidak. Apakah yang tolong kalian itu orang Arab? Tidak. Apakah yang akan tolong kalian di jalan itu orang Yunani, Romawi? Tidak. Yang tolong kalian itu orang Indonesia. Dan dia ketika nolong gak ditanya, tunggu dulu. Sebelum ku tolong kau, katanya, agamamu apa? Nggak gitu. Sigap gercep langsung menolong, membawa. Dan ternyata mungkin yang menolong kita itu adalah muslim, korbannya Kristen. Yang menolong yang kecelakaan itu adalah Kristen, korbannya muslim. Bisa jadi sebaliknya. Tapi kalau ini kita teruskan seperti ini, teman-teman, kita hanya semakin menambah kebencian di dalam diri kita, mengotorin hati kita. Tiada tempat bagi hati yang kotor dengan kebencian. Tiada tempat bagi Quran. Quran gak akan mau turun ke dalam hati yang kotor. Gak mau Quran turun. Quran gak mau turun ke dalam hati yang penuh kebencian. Gak mau Quran turun. Quran gak mau turun kepada hati yang penuh dengan dendam. Gak mau Quran turun. Jadi bagaimana hidup kita di atas bumi ini jika tanpa Quran? Hakikat Quran itu bukan mushaf, teman-teman. Apa yang di dalam hatimu itu Quran. Makanya ketika turun surah pertama, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, "Ma'ana biqori." Aku nggak bisa baca. Makna aku tidak bisa baca di situ bukan aku buta huruf. Aku nggak bisa baca. Apa yang aku baca? Orang aku nggak nengok tulisan. Maka dia katakan ma'ana biqori. Kalau menyatakan dia buta huruf, dia akan mengatakan anak ummi. Gitu loh. Anak ummi. Itu kalau Jibril menunjukkan tulisan, tapi dia mengatakan mana biqori. Gitu loh. Kita harus bisa menjaga itu, teman-teman ya. Jangan, aku takutnya disusupin nih, teman-teman. Apalagi terkhusus ya. Apologet yang katanya Kristen, tapi dia di luar negeri. Ngeri, Bang. Di Amerika, di Jerman, di mana. Jangan termakan perkataannya. Kita umat Islam harus sabar. Sabar, jangan benci kalian kepada Kristen karena mulut dari seseorang apologet yang ngaku Kristen tapi menghina Islam. Jangan benci kepada Kristen, gitu loh. Itu bisnis dia. Blokir saja dia, jangan kalian pikir ke situ, jangan kalian naik ke situ dia berdiskusi, berdebat, jangan. Apa yang mau kalian buktikan di situ? Karena apa? Karena apapun penjelasan kalian nggak akan diterima sama dia. Blokir saja. Nanti waktu yang akan memakan dia. Waktu nanti yang akan menghancurkan dia. Waktu nanti yang menjawab siapa dia. Begitu teman-teman ya. Oke, silakan. Ustaz Alif sudah selesai sarapan. Ustaz Alif. Tafadhol Ustaz. Dia disapa dulu kok. Ya, Rosmawati mungkin kepencet ini toh. Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Katanya tadi bilang ya sudah boleh kalau sudah mau sama Oten lagi. Ya udah, aku kembali ya. Saya open cam loh. Saya open cam Kak Alif. Kanora, saya open cam. Oh, dia. Nah, Begini Ustadz Alif, Ustadz. Saya bilang kalau mau jadi narasumber wajib open cam. Tidak ada perkecualian. Mau Muslim, mau Kristen, wajib open cam ketika mau jadi narasumber kecuali tidak narasumber. Silakan disimak. Kanora. Ya. Ini jangan-jangan ini ada ini Komal ini tutorial ngelas besi ya? Bikin las gitu batu apa gimana? Tahu Saya Ustadz, saya di mana-mana dibully Ustadz.
Naik di Komal sana pakai ginian, dibully saya. Saya pikir ini tutorial mengelas, makanya aku kaget. Enggak ada ini, ada sesuatu lah gitu. Iya, Ada sesuatu yang tidak memungkinkan. Lanjut Ustaz Alif. Baik, tadi menarik ya ketika Ahli Faruk, sambil kita nunggu Oten ya. Nanti kita coba sedikit kembangkan pembahasannya. Membahas surah Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin adim. Itu pada diri pribadi Rasulullah itu ada akhlak yang sangat agung. Jadi beliau itu berbudi pekerti yang sangat agung, dan itu tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, betul. Bahkan dijelaskan ya, beberapa sahabat itu bertanya, semua ya, hampir semua para sahabat bertanya berkaitan dengan akhlak Rasulullah. Mereka bertanya, ingin tahu seperti apa akhlak Rasulullah, bagaimana caranya kami mengikuti akhlak Rasulullah. Maka Sayyidah Aisyah menjawab, kamu pernah membaca Al-Quran? Kamu membaca Al-Quran? Maka dijawab, tentu itulah akhlak Rasulullah SAW. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan, bahasa kasarnya itu begitu. Nah, sehingga apa? Dalam beberapa poin dijelaskan lagi ketika ditanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan semua para sahabat bertanya, menjelaskan, menguraikan Rasulullah itu paling santun, penyayang dan sebagainya. Tapi dalam satu poin ditegaskan Rasulullah itu akan marah, ngamuk ketika batasan-batasan Allah itu dilanggar. Hukum-hukum Allah itu dilanggar. Itulah kenapa di dalam syariat Islam itu ada yang namanya memerangi kemungkaran. Kemungkaran itu memang harus diperangi. Nah, zaman Rasulullah mengalami fase masa peperangan. Kenapa ya? Karena itu ada kemungkaran di sana. Orang-orang kafir yang tidak menerima kebenaran. Beda kalau dengan orang sebelumnya ya dia belum siap juga berperang, karena kan pasukannya juga nggak terlalu banyak ya, nanti bahaya juga gitu kan. Nah, ini kalau Rasulullah itu begitu ya, ketika memerangi kemungkaran, ada orang yang memang melawan utusan Tuhan, ya kan, maka di situ kalau hukum Tuhan harus berdiri tegak, maka harus dilawan. Itu caranya. Nah, bagaimana sekarang kami umat Rasulullah dalam situasi aman seperti ini? Oke, tidak ada peperangan. Tapi ketika dalam masa peperangan terjadi, umat muslim tidak boleh mundur. Tapi ternyata perang itu bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang pemikiran yang disebut sebagai ghazul fikr. Perang pemikiran dari penyesatan-penyesatan yang berusaha merusak agama, merusak ajaran para nabi. Nah, itu harus diperangi. Ketika ada yang merendahkan utusan Tuhan, ada yang mengutuk utusan Tuhan, wajib diperangi. Luruskan itu kabar, luruskan itu berita. Mari, karena itu tidak boleh dilanggar. Pesan Rasulullah dan ajaran Rasulullah itu begitu kan, bahwa orang itu harus dilawan ketika apa? Ketetapan-ketetapan Tuhan itu dilanggar, aturan-aturan Tuhan itu dilanggar, tapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Yang sekarang seperti apa? Perang pemikiran. Makanya tiba-tiba kalau ada kebencian yang dia naik, itu namanya apa? Ya, potensi terjadi perpecahan. Itu yang tidak boleh ya. Mari kita lawan mereka dengan cara yang terbaik kan gitu. Wajadilhum, mari kita berdebat dengan mereka dengan cara apa? Dengan cara ahsan, dengan cara yang terbaik. Nah, ini makanya teman-teman Kristen, ayo kita diskusi yang baik ya, kita pakai data aja. Dan bagaimana kami akan mengeluarkan ayat Al-Quran tentang nabi kami, tentang ajaran para nabi dan sebagainya. Lah, kitab kalian aja kalian nggak paham. Oke, kita akan diskusi. Kami pakai Al-Quran, kamu pakai Bible. Tapi kamu kuasai dulu Bible-nya. Masa tadi pendeta aja nggak tahu itu data tentang penggenapan ajaran Yesus? Kasihan kan jemaatnya. Saya itu yang kasihan itu jemaatnya loh. Kalian berarti nggak paham, nggak diajarin kayak gini. Yesus mengajarkan penggenapan hukum. Poin-poinnya diuraikan oleh Yesus. Lah, kata Pak Pendeta bukan. Ini kayak mana coba? Berarti kan dia tidak pernah mengajarkan itu kepada jemaat. Nah, inilah teman-teman Kristen, kalian paham dulu kitab kalian, baru nanti bisa masuk ke Al-Quran. Bagaimana kalian mau paham Al-Quran? Kitab kalian sendiri aja nggak paham. Di situ masalahnya. Ya, lanjut. Masya Allah. Ya, silakan Bang Mamon. Gimana Bang Faruk? Bang Momot. Ya, Iya, silakan. gimana? Tambahkan, silakan Bang. Silakan, mau ditambahkan narasinya. Saya malu kalau ada Ustadz Alif. Saya mau ngomong. Malu, beneran malu. Tapi memang sentimen banget ya. Ini Momot ini di layar saya nggak ada gambarnya loh. Nih, saya fotoin. Nih. Tapi Ustadz, saya mau tanya nih Ustadz ya, sembari menunggu tanya Ustadz ya. Nggak ada gambar nih. Apa hukumnya Ustadz nih?
Apa hukumnya kita menanggapi pertanyaan dari lisan yang penuh kebodohan? Contoh nih Ustaz ya. Nih ada yang tapping ini di bawah mengatakan, bentar Ustaz, tadi di mana dia? Sebentar saya cari ya. Nah nih, jijik sibilis. Saksi Ustaz, syahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi nggak lihat Allah, suaranya nggak dengar, kan gitu. Sebenarnya kalau kita menggunakan logika pemahaman, bukan hanya di Islam saja ya, bukan di Islam saja. Kalau di Kristen, sebenarnya kalau dia Kristen, dia nggak perlu mengajukan pertanyaan dan juga mengatakan statement seperti itu. Karena ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus kan gitu. Dalam Yohanes 5:37 pun begitu, tidak terlihat, tidak terdengar. Di dalam kitab perjanjian lama pun begitu, tidak yang bisa untuk melihat Tuhan. Nah, perkataan bersaksi kan gitu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam kitab Yohanes, yang bersaksi tentang aku, kata Yesus kan gitu. Tapi makna bersaksi di situ kan bukan berarti Yesus menyaksikan Tuhannya, tidak, karena dalam kalimat selanjutnya dikatakan tidak terlihat. Berarti kan narasi yang saya bacakan tadi dari komen si jijik sibilis ini tadi, ini narasi dari pemikiran orang yang bodoh gitu loh. Kalaupun dikemas dalam bentuk pertanyaan, ini adalah pertanyaan yang keluar dari lisan orang yang bodoh. Kalaupun kita berupaya menjelaskan, karena dia bodoh, dia nggak akan bisa berupaya memahami, apalagi menerima jawaban kita, kan gitu Ustaz. Bagaimana dia menerima, memahami saja dia tidak mampu karena dia bodoh. Apa hukumnya kita menanggapi pertanyaan ataupun menanggapi narasi orang seperti itu Ustaz di dalam Islam Ustaz? Harusnya seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz. Ya memang ada beberapa ya metode. Kalau merujuk kepada ayat Al-Quran itu kan juga dijelaskan di kalimat yang sesuai dengan pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim, wa'arid anil jahilin. Kita itu disuruh berpaling aja dari orang-orang yang BODOH. Ya karena statement pernyataannya itu kan pernyataan yang sangat BODOH kan. Yang ya kayak mana? Orang BODOH itu kadang-kadang jawabannya itu dengan diam. Dia akan paham gitu. Jadi kita berpaling dari mereka. Ya kita uraikan, kita balas juga nggak kena. Nah, seperti yang tadi barusan dari poin-poin pertanyaan Bang Faruk yang saya dapat, bagaimana mungkin mereka mau paham dengan pertanyaan dia? Dari pertanyaan dia itu menunjukkan tidak paham dengan isi kitabnya. Itu yang jadi masalah, ya kan? Ya Yesus sendiri berkata, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar. Terus mau dipaksakan kalau Tuhan itu harus kelihatan. Ya jadi nanti ajarannya bukan bersumber dari Yesus. Nah kalau dipaksakan begitu ya repot. Makanya di dalam Al-Quran itu ciri-ciri orang yang bertakwa, orang-orang beriman adalah apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Di antaranya adalah Tuhan yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Kita di bumi ini dikasih mata oleh Tuhan itu bukan untuk melihat Tuhan, tapi melihat ciptaan Tuhan. Nah untuk melihat ciptaan Tuhan saja, mata kita tidak semua sanggup melihatnya, apalagi melihat Sang Penciptanya. Kalau sampai Sang Pencipta bisa dilihat di bumi ini, sementara ciptaannya ada yang tidak bisa dilihat, berarti Sang Pencipta kalah sama ciptaannya. Repot kan? Tapi kalau mereka kan ya bisa dimaklumi, orang memang kalah kok sama pasukan tertentu. Tapi begitulah kadang-kadang ya teman-teman. Nah inilah teman-teman, percaya gaib. Makanya di dalam kitab kalian juga kan dituliskan Tuhan itu roh. Roh itu jangan dimaknai harfiah, karena di ayat lain juga dikatakan apa? Tuhan itu gunung batu, Tuhan itu api yang menghanguskan. Itu kan kalimat-kalimat alegoris yang perlu kalian cari maknanya. Maksudnya Tuhan itu gaib, tidak nampak. Nah, maka menyembah dia itu harus dalam roh, berarti secara jiwa, rohani, dari dalam, bukan cuma fisik. Itulah ketika Yesus mengajar di tengah bangsa Yahudi, dia itu beribadah hanya harfiah saja, seremonial saja, tapi hatinya tidak sampai kepada Tuhan. Nah, diajarkanlah oleh Yesus, penekanannya di situ. Kamu itu ibadah itu harus sampai dengan hati, dengan rohanimu, harus terkoneksi dengan Tuhan. Nah, itulah yang diajarkan juga di dalam Islam. Ketika kami ibadah, kami sholat, hatinya harus sampai kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan yang tidak nampak. Ketika kita ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu menjawab. Nah, orang itu tidak akan merasakan jawaban itu kalau hatinya tidak sampai, tidak ikut beribadah, atau rohaninya, nurani yang di dalam itu tidak sampai gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Kembali lagi ke yang tadi tentang ajaran roh. Ini menariknya ya, saya Bang Faruk, dan ini juga bisa materi ke depan dengan teman-teman Kristen bisa kita bahas. Kan diajarkan bahwa
Yesus itu berpesan kan, Yesus berpesan kepada murid-muridnya kan, bahwa nanti akan datang pengajar roh kebenaran. Roh itu kan bisa dimaknai firman di dalam kitab teman-teman Kristen. Nah, roh kebenaran berarti roh yang benar kan gitu, yang mengajarkan manusia ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini perlu dicari ciri-cirinya apa? Memuliakan aku, kata Yesus. Tadi Rasulullah SAW dalam ajarannya tidak ada ajarannya mengajarkan nabi atau utusan Tuhan itu berakhlak yang buruk. Itu nggak ada, tidak boleh. Bahkan menghinakan, merendahkan itu nggak boleh. Bahkan ternyata Yesus sendiri berpesan dalam ajarannya, pengajar nanti yang datang, roh nanti yang datang itu salah satu ciri-cirinya adalah dia akan memuliakan aku. Maka kalau ada yang mengajarkan, merendahkan, menghinakan, mengutuk, itu sudah pasti bukan sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Yesus. Itu sih yang saya kaji, Bang Baruk. Makasih. Ada ketawanya, ada tepuk tangan. Teman-teman ya, ini ilmu yang luar biasa, teman-teman. Kenapa saya bilang ini ilmu yang luar biasa? Karena kita harus akui ya, pemahaman ini, pengajaran ini, narasi-narasi ini nggak akan kita dapat di majelis-majelis taklim kita, gitu loh. Karena memang guru-guru kita, ustadz-ustadz kita hanya berfokus kepada pemahaman Islam secara internal, gitu loh. Makanya saya sendiri, ustadz, saya pribadi ustadz, terkadang ada suatu momen saya itu terpukau dengan narasinya saudara Muslim. Karena apa terpukau? Karena dia mengkomparasi, ustadz. Narasi yang dengan komparasi itu kan membangun akal ya. Iya ya. Sementara ini bukan untuk membandingkan ya Ustadz sama guru-guru kita di masjid atau di musola ya, bukan. Semua itu baik pada porsinya masing-masing. Sementara ketika kita mendengarkan kajian di masjid ataupun di musola, itu tidak ada komparasi. Gitu loh, tidak ada komparasinya. Jadi seakan-akan ya wis lah, percayalah, ya wis lah, masuk akal lah gitu loh. Tapi kalau dia di ustaz-ustaz kita kan gitu, guru-guru kita di komal-komal ini, ketika dia menjelaskan, dia menggunakan komparasi, gitu loh. Komparasi itu yang membangun akal. Nah, seperti yang dijelaskan sama Ustadz Arif tadi, luar biasa teman-teman. Makanya saya bilang, saya kepengen sebenarnya Ustadz, komal-komal Muslim itu diselingi hal-hal yang kayak gini, di mana ada tanya jawab dari sesama apologet Islam. Otennya jangan, karena gini Ustadz ya. Perbedaan teman Kristen dengan Yahudi itu sangat nyata bagi hitam dan putih. Di zamannya Nabi Muhammad SAW, Ustaz, Nabi Muhammad SAW itu diuji, diajak debat dia sama orang Yahudi, benar nggak Ustaz? Diajak debat sama Yahudi. Tapi ketika Yahudi bertanya kepada umat Islam pada masa itu, terkhusus Nabi Muhammad SAW, pertanyaannya ini menguji dari kitab yang dia baca sebelumnya. Benar nggak ini Nabi dan Rasul? Kan gitu. Terkhusus ketika ada orang Yahudi mempertanyakan tentang asbabul kahfi, kan gitu. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, benar. Terkejut mereka. Makanya gini, Yahudi bertanya itu menguji. Kalau teman-teman Open bertanya mengolok-olok, beda ini yang dua ini. Gitu loh. Yahudi nanya menguji, Open nanya mengolok-olok. Ustadz merasakan nggak seperti itu Ustadz ketika kita bandingkan antara Yahudi dengan orang-orang teman Kristen ini Ustadz? Ngerasa nggak Ustaz? Ya pastilah, cek. Bentar, aku ada telepon ya. Itu pasti itu kayak gitu, itu pertanyaan dia. olok-olokan. Dan itu sering terjadi oleh mereka. Bentar, aku ada telepon. Iya, siap Ustaz. Olok-olokan. Suatu ketika teman-teman, 3 entah 7 Yahudi pernah menemui Umar ibnu Khattab. Pendeta Yahudi loh, menemui Nabi Muhammad, menemui Umar ibnu Khattab ketika itu dia menjadi Amirul Mukminin. Dia bilang, aku mau menantang kalian, termasuk engkau Amirul Mukminin. Berdiri Umar, wah, lain bukan lawanku. Dipikir Umar nantang debat, nantang bulat. Ternyata nantang debat tentang ilmu pengetahuan. Wah, duduk lagi Umar. Kalau ini bukan bagianku, kata Umar. Panggil Ali, katanya. Datang Ali. Apa kata pendeta nih? Yahudi bang, kalau ngomong bener dia depan orang. Kalau kau bisa menjawab ini, gitu loh, kami akan masuk Islam, kata dia. Dijawab oleh Ali, benar masuk Islam. Pertanyaannya itu memang edukasi kan, menguji memang tentang pengetahuan umat Islam ini benar nggak dari apa yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Kalau teman-teman Oten kan enggak, dia nanya ngolok-ngolok hingga terjadi keributan. Makanya saya tanya tadi sama Ustaz tadi, pertanyaan dari lisan orang yang bodoh perlukah kita tanggapi? Nggak perlu, termasuk tappingan teman-teman, jangan ditanggapi. Hostnya juga gak usah dibaca tappingan itu.
gitu loh. Nanti makin ricu, gitu loh. Nah, perihal tentang melihat Tuhan, inilah yang tidak dipahami oleh teman-teman Kristen dalam pemahaman Islam, dalam iman Islam. Kami bukan nggak bisa lihat Tuhan, tapi belum saatnya dan bukan tempatnya. Dunia ini bukan tempatnya melihat Tuhan. Hidup di dunia ini bukan saatnya melihat Tuhan. Nanti kami akan melihat Tuhan kami, dan itulah kenikmatan tertinggi. Kami akan berhadapan dengan Tuhan kami, itu kenikmatan tertinggi. Jangankan kalau ada manusia mengklaim dirinya melihat Tuhan di atas bumi ini, sesungguhnya dia sudah menghujat Tuhan, sudah menghina Tuhan, karena itu bukan tempatnya. Bagaimana bisa kau katakan kau lihat Tuhan di tempat yang tidak, di tempat yang dihinakan, gitu loh. Saya berikan analogi nih, kalau ada warga negara Indonesia udah bikin video dia, dalam bentuk video pendek mengatakan, aku melihat Bapak Prabowo Subianto di kamar mandiku. Masuk nggak dia kepada penghujatan terhadap Bapak Prabowo Subianto? Bisa nggak menurutmu itu dia dipidanakan sama Bapak Prabowo Subianto karena dia mengatakan dia melihat Bapak Prabowo Subianto di kamar mandinya? Bisa nggak dia dipidanakan? Bisa. Karena akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang condong kepada keburukan. Ngapain Pak Prabowo ke kamar mandimu? Ada hubungan apa kok dengan Bapak Prabowo kok tiba-tiba di kamar mandimu? Kan gitu. Ada hubungan apa? Nanti Pak Prabowo akan bersuara, kau fitnahku, kata dia. Dipidanakan kau. Nah, ketika kalian mengklaim melihat Bapak Prabowo di kamar mandi kalian saja, itu sudah masuk ke dalam penghujatan terhadap Bapak Prabowo sendiri. Bagaimana kalian berani mengatakan melihat Tuhan di kamar mandi kalian, melihat Tuhan di kamar mandi mall, melihat Tuhan turun dari langit kakinya kotor, cuman pakai kolor? Itu penghujatan terhadap Tuhan. Tapi penghujatan itu dibenarkan oleh teman-teman Kristen, gitu loh. Bahkan diberikan standing applause kepada orang yang mengatakan itu. Dunia ini bukan tempatnya kami melihat Tuhan. Dunia ini bukan saatnya kami melihat Tuhan. Begitu ya teman-teman Kristen ya. Ayolah kita bangun diskusi yang santun lah. Jangan diskusi yang condong ya dalam pemahaman penafsiran narasinya itu mengajarkan kebencian ya, dan juga hujatan. Baik-baik aja kita diskusinya, gitu loh. Nggak mampu jangan naik. Oke, Eric FS2, selamat bergabung. Islam Karistin Eric FS2. Ya, halo. Islam Karistin Eric. Ya, jelas. Ya, jelas mengimani kitab yang berdiri sendiri tanpa mengutip kitab dari orang lain atau agama lain. Itu kitab saya. Gak nyambung kan? Ya. Pertanyaan saya, kamu itu Islam atau Karistin? Iya. Saya nggak tanya kamu mengimani kitab apa, nggak tanya itu loh. Tentu sudah jelas saya Kristen karena kitab saya kitab berdiri sendiri, Nah, kitab gitu hukum, dong. kitab Oke, perintah, ya. Ya, silakan on cam. Kamu nggak sadar? Silakan on cam. Sadar enggak kamu kitabmu itu adalah kitab kritik? Nah, kan? Kayak gini. Sadar enggak? Yang kayak gini Kalau ini kau merusak dunia bantah, dialektika. kalau kau bantah, saya buktikan. Diskusi itu bertanya, bukan menyatakan. Kalau gitu kau loh. membantah bahwa kitabmu bukan kitab kritik, ya saya pastikan. Ya, oke. Ayo kita buktikan sama-sama. Iya, sebentar. Kita ya. buktikan sama-sama. Sebelum kamu membuktikan, iya, nggak apa-apa. Nanti kamu buktikan. Sebelum kamu membuktikan bahwasanya kitab Al-Quran itu adalah kitab kritik, ya, boleh dong. Saya sedikit menguji kamu bahwasanya literasimu itu berdasarkan pengetahuan, bukan kebencian. Oke, silakan dibaca, Dinda. Boleh dibaca, Dinda Eri, boleh dibaca. Apa itu? Dinda Eri, silakan dibaca. Ya, ini Dinda yang saya baca. tunjukkan ini Dinda, silakan. Coba dibaca, silakan. Ya baca. Saya nggak perlu Silakan tahu dibaca itu. Dinda, silakan. Saya Nah, tidak perlu tahu begini, seperti teman-teman. itu. Ya.
Makanya saya bilang gitu loh. Dia berkata, dia berani menyimpulkan Al-Quran, menghakimi Al-Quran, bicara tentang Al-Quran, tapi dia nggak bisa baca. Orang-orang seperti inilah yang memperburuk kredibilitas Kristen di hadapan orang lain. Kau nggak bisa baca Quran, tapi kau simpulkan Al-Quran. Kau nggak bisa baca Quran, tapi kau menghakimi Al-Quran. Bagaimana kita mau diskusi kepada orang yang sepertimu, yang hanya berupaya menyebarkan kebencian di dalam hatimu, gitu loh. Kau nggak bermasalah kepada Quran, nggak punya masalah kau kepada Islam. Kau punya masalah dengan hatimu. Kau punya masalah dengan hatimu. Hatimu penuh dengan kebencian, gitu loh. Miris saya melihat kekristenan. Harusnya kalaulah si Erik itu, dia tadi yang ngaku-ngaku Kristen loh, teman-teman Kristen kejar dia. Karena apa? Kalian sudah mempermalukan kekristenan. Sikap dia sudah memalukan kekristenan, kejar dia. Kalau dia tadi ngaku Islam, dikejar dia sama umat Islam itu. Umat Islam akan kejar komal dia. Kau siapa? Betul nggak kau Islam kau? Kok ngaku-ngaku Islam? Kau tadi di Komal Faruk kau, di Komal Nora kau. Sementara diuji kau nggak bisa kau menjawab kau, nggak bisa membuktikan kau keislamanmu kau, watak kau, akhlak kau tidak melambangkan Islam, kayak gitu Islam katanya kan, dikejar. Tapi celakanya teman-teman Kristen ketika ada yang katanya apologi Kristen naik ke atas seperti itu, Kristen di bawah mendukung gitu loh. Itu yang membuat banyak orang-orang tersadarkan hingga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ternyata kasih itu di Islam, gitu loh. Siap Ustaz? Saya Momot. Oh siapa? Bang Momot. Ya silakan Bang. Jangankan kepada yang Muslim, ya, jangankan kepada yang Islam, yang sesama Kristen saja dikata-katai babi, anjing, pesundal, pelacur, gimana coba? Yang satu iman itu cakar-cakarannya, kalau cakar-cakaran begitu teman-teman. Anjing kau, babi Iya. kau, monyet Iya, kau. kasar kali kata-katanya. Kasar kali katanya kasih gitu kan. Kristen katanya agama kasih, tapi yang keluar dari mulutnya orang-orang yang mengaku sebagai apologet Kristen tidak mencerminkan kasih sama sekali. Baik, Ustadz Alif, Kak Nora, Bang Faruk, saya izin turun ya karena dipanggil istri. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, dikasih kereta. Terima kasih saudaraku ya. Assalamualaikum. Ya silakan itu Nora, ditambahkan itu. Ya ini komalmu itu, harusnya kau yang lebih banyak bercakap itu daripada kami itu. Silakan itu. Apalagi Ya silakan. apa mau dipersilakan? Saudara Muslim di bawah tap-tap layar, absen-absennya. Kau tahu kenapa itu rumah aku tuh alhamdulillah insya Allah tidak rungkat? Kenapa? Enggak, kau perhatikan aja lah. Perhatikan aja lah. Ngomong sebarbar apapun. Ya, Apa? Tidak ada, tidak. Ya, Bahkan kenapa? shadow ban. Enggak. Nanti, kenapa? nanti aku karena gift bukan. Nanti aku aku WA. Nanti aku masukkan kau di salah satu grup yang bisa menguatkan Komal. Nora bahagia banget sama turun, nggak boleh begitu Bang Suma. Saya kenalnya Bang Al Ayubi itu. Memang Bang Al Ayubi dari dulu tidak mau menjadi narasumber. Kalau jadi pun narasumber jarang mau open cam. Tapi setiap room kan ada peraturan. Kalau peraturan saya memang yang menjadi narasumber wajib open cam. Makanya Bang Santo Bonar itu saya tidak izinkan jadi narasumber karena dia tidak mau open cam, walaupun dia Muslim, walaupun dia pendebat lama, Bang Sidik itu. Dia tahu, kecuali dia mau ada masukan data 1 atau 2, silahkan. Saya sudah memang peraturan begitu. Kenapa?
saya memaksa saudara Kristen open camp, sementara nanti saudara Muslim yang jadi narasumber, saya tidak suruh open camp, itu tidak adil bagi saya. Tidak adil. Saya mau buka room, ketika orang Kristen mau bernarasi dengan baik, minta keadilan dari kita harus kasih keadilan. Betul nggak itu, Faru? Iya kan? Iya. Kalau itu Faru pun tidak open camp, dia mau bernarasi, saya tidak akan izinkan kalau dia mau jadi narasumber. Bedakan kalau mau masukkan satu data. Itu sedikit, saya masukkan satu data di dalam ini. Nah itu silakan. Tapi kalau mau jadi narasumber, wajib open camp. Siapapun dia. Tengok Bang Zuma tuh di roomnya. Ya, kalau jadi kecuali menggantikan, contoh kayak Bang Jibril hanya menggantikan sementara, nggak apa-apa, begitu. Tapi kalau Bang Jibril masuk ke sini, saya suruh open cam itu. Tapi jarang Bang Jibril mau masuk karena wajib open cam. Mana mau Bang Jibril masuk ke rumahku? Kusuruh open cam. Begitu. Itu ada yang mau naik itu siapa? Nggak ada. Bang Jibril kemarin banget. Iya Bang Suma, Bang Jibril keren. Nggak ada. Itu ada. Oh, berarti dia privat. Nggak ada loh. Privat. Berarti cuman samamu. Iya nih. Privat dia. Iya wajib open cam. Makanya Ya, Bang Jibril itu Suryani. tidak begitu. Suryani. Halo Suryani. Bang Faruk Islam tolong Bang Kristen, Odi Suryani. diskusi sama Oten. Lah kenapa dengan siapa? Bang Lodi. Suryani. Berarti nggak bisa penting juga. Oke, itu sembari nunggu Oten aku iklan dulu lah ya. Ya, Oh iya. iklan dulu ya. Oke. Ya, teman-teman ya yang dirahmati Allah, Bang Faruk mau iklan dulu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang cari parfum ya. Nih, Bang Faruk jual parfum teman-teman ya. Ini parfumnya Bang Faruk merek Tonsili 30. Ada aroma untuk perempuan dan juga laki-laki. Ini aroma untuk laki-laki dan ini aroma untuk perempuan. Ya, ada 4 aroma. Ada aroma konsili laki-laki, penioma laki-laki, namsal dan abaptis untuk perempuan. Parfum kita ini parfum premium teman-teman. Ya, Bang Faruk jual 120.000 per botol, ongkir dibayar di tempat ya. Ongkirnya dibayar di tempat. Jadi bagi teman-teman yang mau mencari parfum, boleh beli parfumnya Bang Faruk teman-teman ya. Produknya ada. Ini kita untuk hari ini untuk hari ini ada pengiriman ya. Ini pengiriman kita hari ini karena produksinya baru selesai dari pabrik. Ya alhamdulillah, inilah yang mau akan kita kirimkan hari ini teman-teman ya, ke seluruh Indonesia nih. Nah, inilah yang mau kita kirimkan ke seluruh Indonesia hari ini teman-teman. Nah, 120.000 adapun di luar ongkir. 120.000 per botol di luar ongkir. Silakan di DM. Adapun kita menjual parfum ini teman-teman ya, kita jual parfum ini untuk mencukupi kebutuhan dari pondok tafisnya Bang Faruk. Bang Faruk itu punya pondok tafis, ya alhamdulillah muridnya sudah tambah 3 orang lagi. Jadi di situ yang belajar 9 orang yang insya Allah menjadi penghafal Al-Quran di tengah-tengah kota Medan, di Pondok Surya ya, di Pondok Surya di Helvetia teman-teman. Jadi teman-teman sekitar kota Medan mau pergi ke sana boleh ke pondok tapisnya kita teman-teman ya. Dimana di situ para santri belajar secara gratis, makan gratis, minum gratis, belajar gratis, dan seluruh inventaris yang ada di situ diberikan secara gratis ya. Dan alhamdulillah teman-teman, hari ini bulan ini kebutuhan para santri di pondok tapis tersebut sudah terpenuhi. Ya alhamdulillah sudah terpenuhi. Ya kita tinggal mencari kebutuhan mereka ya untuk di bulan yang akan datang. Jadi bagi teman-teman yang mau membantu pondok tersebut atau membutuhkan parfum, memerlukan parfum, boleh DM Bang Faruk atau wawa Bang Faruk ya. Kita jual parfum merek Tonsili 30 ya, ada 4 aroma di mana parfumnya itu adalah parfum premium. Lanjut. Atau mungkin ada yang mau belikan buat Ustadz Alif, buat Ditonora. Mana tahu kan ada yang mau belikan, oh butuh Ditonora, kirimkan 1 botol atau 2 botol gitu loh. Bang, mau nanya apa hukumnya kita tahu orang itu korup tapi kita diam, apa hukumnya Bang? Ya Abang laporkan lah kalau memang Bang tahu.
Tapi pengetahuan abang itu harus sahih ya. Berapa sampai di tempat? Ya tergantung alamatnya bangku. Tergantung alamatnya. Kalau di Papua sampai tempat mungkin 800.000. Karena ongkir di Papua itu per kilonya 600.000 lebih tuh. Pernah saya mau kirim itu Papua. Wah, keren kali Bang Amin, Faruk Bang ini. Sim Tahir. Siap, Keren Ustaz. Bang Faruk. Itu konsep yang diterapkan tuh begini ya, yang Bang Faruk tadi tuh. Itu kan ada di dalam surah Al-Isra itu. Bismillahirrahmanirrahim, wa betagi fima atakallah daral akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Jadi kamu itu harus mengejar kampung akhirat, tapi jangan kamu tinggalkan jatahmu di bumi, perkara dunianya. Perkara dunia dia kejar, dia dapatkan, akhiratnya dia gapai. Itu kan tadi bagaimana dia berusaha berjualan, tapi apa? Walatan sanasibaka minad dunya. Dia yang dia kejar itu akhirat, teman-teman. Yang dikejar oleh Bang Faruk itu akhirat. Wa betagi fima atakallah darul akhirah. Jadi kamu itu harus kejar, cari terus kampung akhirat. Maksudnya apa? Bekal kita. Tapi walatan sanasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan jatahmu di bumi ini. Artinya apa? Ya tetap walaupun Anda mengejar akhirat, bagaimana membina saudara kita beriman, dia kuat iman, belajar tauhid dan sebagainya. Tapi jangan dilupakan dengan perkara dunianya. Dengan cara metode ikhtiarnya tadi, gitu kan ya. Jadi dunia didapat, akhirat diraih. Masya Allah. Keren. Aplaus. Sebenarnya ini terjadi memang qadarullah Ustaz ya. Awal mulanya gini Ustaz. Kita dihubungi sama salah satu saudara muslim di Medan. Dia mau mewakafkan rumahnya. Ya alhamdulillah dia kan punya rezeki lebih Ustaz. Jadi dia mau pindah rumah dengan bangun rumah yang lebih besar lagi. Awal mulanya gitu. Jadi dia mau wakafkan rumahnya ini. Dia nggak mau jual, dia nggak mau juga sewakan. Tapi dia bercita-cita rumahnya ini digunakan untuk jalan Allah. Nah, terdengar ke ustadz kita, sampai ke ustadz kita. Terus bilang ustadz kita, bagaimana kalau dibikin rumahmu itu jadi pondok pesantren? Senang dia, mau kata dia. Rumah saya wakafkan kalau memang untuk itu kata dia. Tapi untuk akomodasinya dan kebutuhan selanjutnya saya nggak bisa penuhi kata beliau. Rumah saya silakan kalian gunakan kata dia untuk itu. Nah lalu beliau Ustadz Hendra ini koordinasi ke saya, ini Bang Faruk bisa support nggak nanti gitu loh. Awalnya dia bilang gini, kita bikin yayasan begini kita minta donasi. Jangan, saya bilang jangan, udah gini sajalah. Bagaimana nanti kalau kita berdagang, saya bilang kita bikin barang dagangan, di mana barang dagangan ini kan punya keuntungan. Insya Allah nanti keuntungan itu bisa kita cukupkan, kebutuhan dari pondok itu bisa kita cukupkan insya Allah dari barang dagangannya kita. Gak cukup satu dagangan, kita bikin 2 dagangan, saya bilang. Coba kalkulasikan, itu kebutuhan untuk di pondok sebulan berapa? Berserta makan, minum, kebutuhan yang lainnya. Setelah dikalkulasikan hampir 9 juta sebulan Ustaz. Yaudah main, kita dagang, gitu loh. Makanya kita mulai berdagang. Dan ini pun, pemikiran ini muncul ketika Ustaz kita ini kan juga ngajar di pondok-pondok. Di beberapa pondok di Medan ini, gitu loh. Dia bilang gini, pernah bilang sama saya, ada kemirisan selaku pengajar, gitu loh, pengajar di beberapa pondok ini, kata dia, Bang Faruk, kata dia. Apa itu Ustaz? Ada saudara muslim kita, dia punya kemampuan loh, otaknya cerdas, tapi dia nggak punya, orang tuanya nggak punya kemampuan materi, kan gitu, materi nggak punya. Sementara masuk pondok itu cukup besar biayanya, inomat, pendaftaran saja 4 juta, 6 juta, kata dia. Bagaimana lah caranya menyelamatkan mereka ini dari daerah-daerah yang tidak mampu ini? Kita tampunglah mereka. Ini sebelum kita dapat di rumah wakaf ini tadi, sebelum ini semuanya ada lah yang seperti ini gitu loh, kata dia. Kita tampung mereka. Jadi yang belajar di kita itu, di pondok kita itu setara anak SMA, SLTA. Ya mudah-mudahan Allah kasih jalannya. Ternyata jumpa sama ini. Dan inilah yang kita lakukan. Jadi bagi teman-teman, saudara-saudara muslim kan, dan koneksi guru pada guru, karena beliau juga guru, dia temannya guru. Kalau ada saudara muslim yang kurang beruntung dalam ekonomi gitu loh, mau belajar Quran, mau menjadi penghafal Al-Quran, jadi belajar di pondok Bang Faruk. Tapi dia sekolahnya di sekolah swasta, gitu deh Ustaz. Ijazah dia nanti yang keluarkan sekolah swasta ini. Sekolah swasta ini kerjasama sama kita, tapi dia belajarnya di kita, gitu loh. Semua kewajiban dia di sekolah itu dibayar, SPP-nya dibayar, apanya dibayar, tapi belajarnya di kita. Begitulah konsepnya yang kita lakukan Ustadz. Ya mudah-mudahan ya ini sebuah ikhtiar kita. Karena gini Ustadz, saya dulu di awal masuk Islam saya kepengen sebenarnya menjadi penghafal Al-Quran.
Saya kepengen jadi penghafal Al-Quran, tapi sampai saat ini saya belum bisa menjadi hafiz 30 juz. Dan saya kepengen punya anak penghafal Quran, tapi saya lihat dari anak-anak saya pun tidak ada yang condong gitu loh, yang getol hatinya, yang memang besar niatnya menjadi penghafal Al-Quran. Jadi saya berpikir, enggak, kalau aku belum bisa, anakku belum bisa, kenapa aku tidak berupaya dengan tenagaku, dengan pemikiranku, dengan hartaku, melahirkan minimal Ustaz, satu aja penghafal Al-Quran gitu loh. Dan ini kita punya 9 teman-teman, insya Allah. Baru 2 bulan mereka belajar Ustaz, 1 bulan setengah mereka sudah fokus kepada penghafalan, kemarin kepada pendalaman dasar Islam. Alhamdulillah mereka rata-rata sudah hafiz 2 juz Ustaz. 1 bulan setengah mereka sudah hafiz 2 juz. Jadi dibilang Ustaznya sama saya, insya Allah Bang Faruk dalam waktu 1 tahun mereka hafiz 30 juz. Insya Allah, karena Ustaznya punya metode cara penghafalan supaya. Tapi alhamdulillah sih Bang Faruk ya. Artinya begini, sebelum dilanjut ke teman yang lain, ini juga ada Bang Cimboy ya yang naik ya. Mungkin beliau dari pihak mana saya belum tahu, tapi ini menarik yang dari Bang Faruk karena gini, di dalam Islam itu kan barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala kebaikan yang semisalnya kan gitu. Jadi walaupun Bang Faruk terfokusnya ke sana ke pembinaan, tapi kan mereka itu mendapatkan kebaikan, maka Bang Faruk mendapatkan pahala kebaikan. Ya mungkin sementara nggak apa-apa, yang penting kan Bang Faruk sudah hafid Bible. Buat menyebarkan oten-oten. Hafid Bible aja dulu buat memasukkan mereka agar mereka jadi hafid Quran. Ya, ini ada yang baru naik, silakan. Cimboy ini dari Ya Cimboy, selamat bergabung Cimboy. Halo Cimboy. Dan kita pun ada program Ustadz ya, di pondok itu kita masukkan ilmu kristologi. Jadi cita-cita saya kan, mimpi saya nanti kalau memang sudah kuat segalanya, saya akan undang. Saya undang nanti Ustadz apologi Islam, Ustadz Alif, ya kan, Bang Zuma, yang lainnya dalam satu sesi menyampaikan pemahaman kristologi. Tapi masuknya kristologi ini saya bilang Ustadznya supaya jangan terganggu hafalan mereka, tunggu mereka habis 30 juz dulu Ustadz. Kan dulu hafal dulu kalian, saya bilang. Mereka mau, karena ternyata mereka itu ditontonkan juga tuh debat-debat itu gitu loh. Dia tengok debat Ustadz Ali, Bang Zuma, kenal mereka semua gitu loh. Kemarin Bang Faruk datang ke situ, saya bilang jangan dulu kalian dengarkan kristologi, nanti dulu, saya bilang nanti terganggu kalian menghafal, hafalan kalian terganggu, karena penghafal Quran ini kan nggak boleh dimasukkan yang lain dulu ke dia. Nanti setelah memang sudah paten hafiz kalian 30 juznya, baru nanti ya insya Allah saya bilang Bang Faruk ini punya koneksi ke seluruh apologit Islam di Indonesia ini, mau siapapun dia, mau dia Bang Zuma, Ustadz Alif, ada siapa lagi, Ustadz Kainama dan yang lainnya, nanti akan ada sisinya kalian belajar gitu loh Ustaz. Jadi memang setuju. Saya kepengen gini, penghafal Quran itu tidak kaku Ustaz, tidak kaku. Ini Bang, dia bukan hanya menghafal Al-Quran tapi bisa merinci Quran gitu Ustaz. Izin aku turut tanggapi, ini memang bagus dan menarik ya teman-teman. Mungkin ini juga fenomena barulah yang ada ya di tengah masyarakat kita. Saya sangat sepakat tadi, betul itu. Dan kalau berkaitan dengan teman-teman yang lagi benar-benar mendalami Al-Quran, lagi hafid Quran, biarkanlah mereka jangan terganggu ya. Karena sulit di waktu bersamaan keduanya hafal, karena tidak akan bercampur itu, tidak akan bisa bercampur. Kita orang sendiri kadang-kadang nih, saya lagi banyak-banyak ngapalin Bible, ujung-ujungnya banyak ayat Al-Quran juga yang lupa. Tapi maksudnya apalagi teman-teman saudara kita yang lagi belajar, kok nggak ada suara? Kan orang nggak ada suara, Bang Faruk nggak ada, di mute semua. Nah, ada di mute, siap. Nah, ini menarik memang, betul tadi fenomena baru ya. Saya juga kebetulan kan hadir di tengah ya, kami di masyarakat kecil lah di sini, lingkungan kecil. Kami sering ada juga kajian kan. Nah, metode baru sekarang ini lebih fresh di tengah juga masyarakat. Lebih fresh di tengah masyarakat, dan mereka cukup tertarik. Kenapa? Bukan masalah ingin mendalami kitab mereka, bukan. Tapi memang pertama mereka itu kasih pemahaman, edukasi bahwa umat Islam itu, ingat, mungkin kita sekarang yang tadi sempat saya singgung ya, kita ini tidak ada namanya gojul fisik ya, atau perang secara fisik itu nggak ada. Tapi perang pemikiran itu tidak pernah berhenti, dan itu terus bergulir. Nah, sekarang
itu umat Islam secara pemikiran itu kan diperangi, pendangkalan akidah. Nah, ayatnya ada. Masa ketika ayat Al-Qur'an walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi amilatahum, ayat itu masa tidak ada pembuktian? Kan gitu. Maka kita harus cari pembuktian di mana ini terjadi. Nah, maka masyarakat umum dikasih tahu fenomenanya. Oh, ternyata begini adanya. Ini ada pola pemurtadan dan sebagainya. Dan bahkan banyak yang terkecoh. Itulah kita sampaikan. Akhirnya apa? Padahal kalau kita dalami lebih jauh, kita mereka ternyata begitu familiarnya tentang Rasulullah di dalam kitab mereka. Sifat-sifat Rasulullah, ciri-ciri karakter Rasulullah itu sangat familiar di dalam kitab mereka. Orang-orang tahu ini kalau sampai kalau sampai orang itu paham merujuk kepada Rasulullah, kan bahaya bagi mereka, ancaman. Akhirnya apa? Pola penggiringan opini, perubahan dan sebagainya, sehingga mengarahkan bagaimana kebencian terhadap Islam, bagaimana umat Islam itu dimurtadkan dan sebagainya. Nah, ini berawal dari situ, lalu kita kaji tentang bagaimana penjelasan tentang Rasulullah, bagaimana pendekatan ajaran para nabi terdahulu. Bukan kita sedang membenarkan semua, tapi kita sedang menilai bagaimana sisi kebenaran yang ada. Nah, itu memang satu materi yang sangat bagus. Satu, penguatan iman, peka juga dengan keadaan lingkungan, bahwa tidak diam gitu di luar itu, untuk bagaimana caranya Muslim itu dirongrong terus kan akidah umat Islam itu. Sering kita tampilkan penyesatan-penyesatan yang ada, baik dari terjemahan, baik dari sebuah artikel dan lain sebagainya, pencomot-comot ayat. Bahkan kita sempatkan dulu membongkar bagaimana menanamkan kepada mereka yang STT Nias itu ada materi Islamologi, ya kan? Nah, itu mereka ditanamkan bibit pemahaman seperti itu di tengah mereka. Siapa targetnya kalau bukan Muslim? Ya kita umat Islam. Nah, makanya di sini umat Islam saya bilang jangan terlena, jangan bilang enggak ada apa-apa kok, kita hidup damai. Iya, kita tahu hidup damai bagi hidup rukun. Iya, betul. Nah, tapi kita harus paham sebuah pergerakan. Bukan berarti kita ngajak permusuhan, makanya kita ajak diskusi dengan mereka dengan cara yang baik. Begitu sih Bang Faruk, memang sangat bagus. Sekarang ini materi ini kan dipahami, karena materi di pesantren itu Bang, nggak ada mau ngurusin kayak gitu, serius. Asing, males mereka. Saya kemarin Bang, acara reunian para santri, ya. Dari ratusan orang kawan yang ada, 1-2 yang kenal saya, dan saya kenal saya, maksudnya saya berkecimpung di mana gitu ya. Bukan saya tidak mau menceritakan kepada mereka saya lagi di mana. Paling kalau saya ditanya, kamu sekarang sibuk apa, ngerjain apa, saya bilang enggak, saya bertani aja di sawah, saya bilang gitu kan. Kenapa? Karena kalau saya yang mengenalkan kepada mereka, nanti orangnya salah paham karena materinya asing. Ngapain ngurusin agama orang? Nah, bagi yang tidak tahu tentang kasus fenomena yang terjadi di lapangan. Tapi bagi yang tahu fenomena di lapangan, wah, antum gila, berani ngambil sekarang jalurnya di sini. Ya karena mereka enak ceramah di depan mustami, cerita gini-gini, semua sami'na wa ta'na, mereka dengarkan, mereka dapat wejangan. Lah kita ceramah baca satu ayat Al-Quran depan oten, apa enggak mereka habis-habisan melawan menghujat gitu kan. Sementara mereka sendiri berusaha untuk menyesatkan Al-Quran. Nah begitu, dan akhirnya semua restu dari para guru dan memang semua harus mengambil jalur ya teman-teman, mengambil jalur dakwah. Ada fokus di internal, ada fokus bagaimana kita mengenalkan Islam juga, soalnya mereka juga memang masuk ke dalam materi Islam. Jadi bisa kita bahas, bisa kita kupas secara diskusi baik-baik dengan tujuan untuk mengedukasi. Nah, di situ poinnya, itulah kenapa kita semua di sini para apologet Islam itu hadir. Begitu sih dari cerita yang pengalaman yang aku rasakan di sini. Banyak ternyata bapak-bapak juga suka nyimak. Hajar kayak lagi nonton bola, terus hajar gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ya, lanjut. Dan Cepek, halo Cepek, kau wajib open cam di sini Cepek, nggak open cam kuturunkan kau. Kau sama Ustadz Talif, silakan diskusi. Tapi wajib open cam lah. Lampuku. Cepet biasanya Ya, open cam, dia mau dia. Saya tidak akan ikut campur Cepek, karena sudah ada di sini Ustadz. Tidak mungkin pula saya yang menjadi narasumber. Oke, kalau lihatlah open cam seperti BDN ini. kental ini, nggak bisa lama aku. Kenapa nggak bisa lama ke open cam? Ada aja lah ibu. Sudah bagian
bikin open camp kayak gimana gitu, padahal santai aja gitu loh. Kamera rusak, lampu mati, baju belum kering, BH-nya masih dicuci. Cepet, open camp cepet. Banyak kali alasanmu. Tengok si Kingdom itu. Itu kenapa, makanya Ustadz Talib, saya kenapa naikkan Kingdom walaupun kayak begitu model cara diskusinya, tengoklah. Karena apa? Dia itu mau open cam, itu yang saya suka. Itu salah Mau satunya. on cam dan siap malu. Itu saya bilang, saya masih salut lihat Kristen-Kristen yang seperti itu, seperti pendeta HT Yunus. Dia mau open cam, walaupun ya memang seperti itu, gitu. Bentar ya, naik lagi. Ini jaringan saya yang jelek ini. Mana dia? Kecepek. Kenapa kau turun cepek? Cepek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam, Bang? Waalaikumsalam. Islam lah. Dari namanya udah kelihatan. Ya, ada yang mau disampaikan? Oh ya, itu judulnya Oten Ajaran Sesuka. Ya benar. Itu aja. Permisi, sukses selalu. Ya, kalau muslim yang jawab ya. Bahaya. Saya masih punya anak 4 ya. Jangan ditambahkan lagi. Ini lagi 1 tambah 1 bagi 1. Cemana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan rumnya Bunda Nora. Lihat loading dulu. Debat. Mantap. Banyak Kristen 2. Bilang Nora yang penonton di sini suruh ke rumnya Elok juga lah bilang-bilang kayak gitu. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Teman-teman silahkan menyimak dimanapun berada ya, nggak perlu malah ngegiring-giring orang, itu nggak boleh kayak gitu ya, itu sama aja ada tendensius kayak gitu, nggak boleh. Iya, kalau mau di tempat Kayak gitu. pastor loading nggak apa-apa, nggak masalah itu ya kan? Betul, tapi bukan juga bikin pengumuman di komal orang. Kacau. Tengoklah. Bukan kita ngelarang ke sana, bukan kita juga nggak mau ke sana, bukan, kita lagi diskusi, apalagi para narasumber kan bisa cuma nonton kan, bukan ya. Jadi udah nggak usah diperpanjang lah, nanti malah jadinya terus-terusan. Rumah Baalim. Assalamualaikum. Mengapa Nabi Muhammad tidak menego jumlah istri menjadi 15 per 1 pria seperti Nabi nego jumlah apa? Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.